Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya berharap saya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah yang sungguh amat baik, yang senantiasa mengaruniai kami dengan banyak talenta. Saat ini kami memohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan, saya ambil dari kitab Roma 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang hidup dipimpin Roh, rupanya sebagai orang percaya kita itu juga diberi karunia Roh. Apa itu karunia? Karunia itu berasal dari kata karisma, yang artinya kebaikan, kemurahan hati, pemberian. Karunia itu bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Namun manusia harus meresponnya, menindaklanjutinya. Dengan istilah lain, karunia itu lalu lintas dua arah. Allah yang memberi, manusia mengupayakannya, mengerjakannya, mengembangkannya. Manusia berperan serta dalam menyediakan lahan, bahkan sejak kecil bagi pembibitan karunia itu, dan kemudian karunia itu terus berkembang, dan terus berkembang. Contohnya adalah karunia yang diberikan kepada Timotius ketika dia melayani jemaat yang sudah ada, tetapi terus dikembangkan, sampai Timotius menjadi seorang pemimpin jemaat. Sebagai satu tubuh yang diperlengkapi dengan karunia, Paulus rupanya juga menasihatkan hal itu kepada jemaat, khususnya jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma itu juga diberi karunia yang bermacam-macam, yang semestinya juga harus dikembangkan. Apa jenis karunia itu? Oh, tentu banyak. Ada yang melayani, ada yang bernubuat, ada yang menasehati, ada yang mengajar, ada yang membagi-bagikan sesuatu, ada yang memberikan pimpinan, dan juga ada yang menyatakan kemurahan. Ini adalah ragam dari karunia yang diberikan kepada jemaat di Roma. Keragaman ini tentu tidak dimaksudkan sebagai daftar yang kaku, karena karunia yang diberikan kepada jemaat di Roma berbeda dengan yang ada di Korintus. Apa yang diberikan di Roma dan Korintus berbeda dengan karunia yang saat ini kita terima di jemaat pada masa kekinian. Artinya bahwa Tuhan itu memberi karunia tertentu kepada gereja di suatu zaman tertentu, dan Allah itu masih memberikan karunia lain kepada jemaat di zaman yang lain. Mungkin yang dulu diberikan kepada jemaat di Roma masih diberikan kepada kita saat ini, yang dulu diberikan di Korintus masih diberikan pada kita saat ini, dan tentu juga masih berkembang dengan perkembangan zaman. Karunia itu dapat berkembang seiring perkembangan zaman dan tantangan gereja yang terus berubah. Meskipun karunianya beragam, namun tetap satu roh, satu Tuhan,
satu Allah, satu iman. Jadi kalau kita renungkan, setiap karunia itu bermakna. Tidak ada karunia yang lebih tinggi daripada karunia yang lainnya. Derajatnya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Keragaman karunia itu justru menjadi kekuatan untuk membangun jemaat, bukan untuk memecah belah jemaat. Kita bersyukur setiap kita juga diberi karunia oleh Tuhan. Mari kita lihat karunia apa yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saya. Mari kita teliti, mari kita kembangkan supaya semakin subur. Dan lebih dari itu, karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita berperan untuk pembangunan gereja Tuhan. Selamat mensyukuri karunia Tuhan dan selamat mengembangkannya bagi pembangunan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.